Shalom, sahabat Repa yang terkasih di dalam Tuhan. Dunia ini tidak sedang kekurangan informasi. Yang kekurangan adalah kesadaran. Kita hidup dalam zaman yang terang benderang oleh layar, tetapi gelap oleh kelelahan batin. Semua bergerak cepat, seperti karir, target, dan juga notifikasi. Tetapi jiwa kita tertinggal di belakang. Kita berdoa, kita melayani, tetapi di dalam hati kita bertanya, mengapa Tuhan terasa diam? Sahabat, Tuhan tidak datang diam-diam. Ia hadir di setiap detak kehidupanmu. Masalahnya, bukan Tuhan yang tidak berbicara, tapi kita yang tertidur. Kita terlalu sibuk, terlalu nyaman, terlalu gelap. Hari ini kita belajar dari surat 1 Tesalonika pasal 5. Ketika Rasul Paulus menulis kepada jemaat muda yang semangatnya mulai pudar. Mereka menunggu Tuhan datang, tetapi mereka merasa Tuhan terlambat. Lalu Rasul Paulus berkata, hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam hari. Bukan karena Tuhan mau bersembunyi, tapi karena manusia kehilangan kesadaran rohani. Rasul Paulus menulis surat ini kepada jemaat Tesalonika, yaitu sebuah kota pelabuhan yang besar, ramai, modern pada zamannya. Orang Kristen di sana hidup dengan tekanan politik dan sosial. Mereka menanti kedatangan Yesus, tapi waktu berjalan dan Yesus belum juga datang. Sebagian mulai panik, sebagian lagi menyerah, dan sebagian besar dari mereka malah tertidur. Mereka mengira Tuhan diam, tapi Rasul Paulus menjelaskan Tuhan tidak pernah diam, hanya manusia yang kehilangan kepekaan. Dalam bahasa Yunani, kata tidur tertulis kateudo, berarti kehilangan kesadaran rohani. Dan kata berjaga ditulis gregoreo, artinya hidup dengan kesadaran akan hadirat Allah. Paulus tidak sedang menulis teori akhir zaman. Ia sedang membangun jemaat yang mulai tertidur di dalam iman. Dari bagian ini kita belajar 3 hal. Yang pertama, Allah selalu aktif, tapi dunia tertidur dalam rasa aman yang palsu. Dunia Tesalonika hidup dalam slogan damai dan aman. Seperti kita hari ini, banyak yang sibuk, banyak yang produktif, tapi rohnya tertutup. Rasul Paulus berkata, justru ketika manusia merasa paling aman, bencana rohani sedang mengintai. Tuhan tidak pasif. Ia tetap bekerja di balik layar hidupmu. Tapi kita sering mabuk oleh kesibukan. Kita tertidur oleh kenikmatan semu. Kalau kamu tidak lagi mendengar suara Tuhan, mungkin bukan karena Tuhan berhenti bicara, tapi karena kamu berhenti mendengar. Ajaran yang kedua, kesadaran iman adalah bentuk tertinggi dari kewaspadaan.
Rasul Paulus berkata, "Kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Karena itu, berjaga-jaga dan sadar." Berjaga bukan berarti hidup dalam ketakutan. Berjaga berarti hidup dalam kesadaran, karena tahu bahwa setiap nafas adalah kesempatan untuk mengenal Tuhan. Dalam bahasa Yunani, nepo berarti sadar dan tidak mabuk. Artinya, orang beriman tidak kehilangan kendali karena dunia, tapi hidup jernih dalam kasih dan pengharapan. Iman sejati bukan hanya percaya Tuhan itu ada, tapi sadar bahwa Tuhan hadir di sini dan sekarang. Pelajaran yang ketiga, keselamatan bukan sekedar lolos dari murka, tapi hidup dalam terang kasih. Rasul Paulus menulis, Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus. Keselamatan bukan tiket masuk surga, tapi panggilan untuk hidup dalam terang kasih di dunia yang gelap. Tuhan tidak menyelamatkanmu supaya kamu aman, tapi Tuhan menyelamatkanmu supaya kamu menjadi terang, kamu menjadi saksi. Inilah semangat iman yang diwariskan dalam ajaran Mennonite dan Dordrecht Confession of Faith, bahwa iman sejati tidak berhenti di keyakinan, tapi diwujudkan dalam kehidupan yang sederhana, damai, dan penuh kasih. Jadi sahabat, hari Tuhan tidak akan datang diam-diam. Ia datang seperti cahaya fajar, perlahan tapi pasti. Masalahnya bukan Tuhan yang sedang bersembunyi, tapi manusia yang menutup mata. Kalau hari-harimu saat ini terasa gelap, mungkin kalau kamu merasa juga doa-doamu tak dijawab, ingat ini, Tuhan tidak datang diam-diam. Kamu saja yang mungkin tertidur. Bangunlah dari rasa aman yang palsu. Sadarlah dari kelengahan iman. Mulailah hidup lagi dengan kesadaran akan kasih Kristus. Karena kasih itu bukan menidurkan, tapi membangunkan. Ingatlah, yang pertama, Allah selalu aktif bahkan di saat kamu merasa sunyi. Kedua, kesadaran iman adalah bentuk tertinggi dari berjaga. Dan ketiga, hidup dalam terang kasih adalah tanda kamu sudah bangun dari tidur rohani. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami sadar Engkau tidak pernah diam. Seringkali kami yang tertidur, terlalu sibuk, terlalu takut, terlalu nyaman. Bangunkan hati kami ya Tuhan. Jadikanlah kami anak-anak terang yang sadar, jujur, dan setia. Ajar kami hidup bukan dalam ketakutan, tapi dalam kasih. Dan biarlah setiap langkah kami menjadi bukti bahwa Engkau hidup, dan terang-Mu terus bersinar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.